Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 12 Oktober 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Desa, kemudian juga Menteri Tenaga Kerja serta Menteri Koperasi dan UMKM melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Pantauan Tribun Kaltim, mereka hadir di Convention Hall Samarinda pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Mengenakan topi khas suku Dayak, para menteri pun masuk dari pintu utama menuju hall. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Gino. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore pemirsa. Ya. Gino, bisa Anda informasikan berdasarkan yang kabar yang sudah Anda himpun ini, apa sebenarnya tujuan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, lalu juga ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini hadir ke Kalimantan Timur? Ya, pada hari ini 3 menteri yang tadi disebutkan melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Mereka sekaligus membuka kegiatan Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan tadi memang pada saat kegiatan Gernas yang dilakukan di Convention Hall Samarinda juga disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Nah, tadi tidak hanya melakukan kegiatan di Convention Hall Samarinda, tapi ada beberapa agenda kerja yang sudah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Seperti contoh tadi kemarin Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia pun juga melakukan kunjungan kerja ke BLKI atau Balai Lingkungan Kerja di kawasan Kota Samarinda, dan mereka menyebut dalam kunjungan ini juga mencari cara atau melakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau kerjasama terkait tenaga kerja khususnya di wilayah desa. Khususnya kemarin saya sempat juga wawancara dengan Pak Menteri Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa di kawasan desa pun juga harus ditingkatkan untuk perekonomiannya. Maka dari itu pada saat kesempatan kemarin di BLKI Samarinda juga berharap agar penyerapan tenaga kerja khususnya di wilayah desa juga menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan atau memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur. Dan beberapa informasi juga Menteri Luhut juga melakukan kunjungan di Kaltim usai dari kegiatan Gernas PBI, tapi belum tidak tahu pasti Menteri Luhut habis dari Gernas PBI akan melakukan kunjungan dinas ke mana. Bahkan ada informasi menyebut Luhut Binsar Panjaitan akan melakukan kunjungan ke wilayah IKN, tapi hingga saat ini belum ada kepastian kapan Menteri Luhut akan mengunjungi kawasan IKN. Ya. Ya, informasinya juga yang kami dapatkan dalam sambutannya Mendes PDTT ini menyinggung soal Isran Nur yang akan dicalonkan kembali menjadi sebagai gubernur. Bagaimana tanggapan Menteri dan juga Isran Nur sendiri terkait hal ini? Ya, tadi juga sempat Menteri Desa juga menyinggung sedikit terkait pencalonan kembali ataupun menginginkan agar Gubernur Isran Nur kembali menjadi gubernur. Namun ketika ditanya oleh awak media usai kegiatan Gernas, kedua tokoh tersebut tidak memberikan komentar, hanya memberikan senyuman, bahkan melanjutkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa awak media yang ada pada saat kegiatan tersebut ya. Namun memang Isran Nur sendiri memang sempat dirumorkan menjadi calon gubernur pada tahun 2024, bahkan ada isu mengatakan Isran Nur akan menjadi salah satu calon menteri. Bahkan dalam konversi beberapa waktu lalu di Partai Nasdem sendiri, pihak internal partai mendukung agar Isran Nur itu menjadi minimal menteri ataupun wakil presiden ya. Ya, baik. Terima kasih Gino dan Tribuners. Berikut akan kami tampilkan
keterangan terkait kegiatan ini. Desa-desa juga bersepakat tadi menyiapkan diri untuk keterangan supaya tanam-tanam tadi bisa ditopang oleh desa bersama yang digitalisasi bagaimana sinergisitas dengan jaringan, karena itu kan yang utama agar mereka bisa go to e-commerce. Nah, itulah makanya kita terus berkoordinasi dengan dan di beberapa provinsi kita juga memberikan support untuk pemanfaatan dana desa secara khusus untuk penguatan jaringan. Misalnya di Palu kemarin di kita akan bangun atau menkoordinasi antara Kementerian Desa, Menko dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah menyasar hampir 1.000 desa untuk tahap pertama. Dan itu jelas dari penggunaan dana desanya akan diploting sebagai datanya kira-kira 50 juta yang ada diploting khusus untuk support penguatan di karena itu memang kunci. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto meresmikan gedung Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 1, 2, dan 3 di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Selain itu, Panglima TNI yang didampingi istrinya, Nani Hadi Cahyanto, selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi itu juga meresmikan Monumen Trimatra yang ada di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Ilham, bisa Anda jelaskan kembali terkait lebih detailnya kegiatan Panglima TNI ini di Kepulauan Riau? Baik rekan Dea, jadi dalam kunjungan kerja Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto ke Kepri kali ini dalam rangka meresmikan secara langsung gedung Markas Kogab Wilhan ataupun Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang ada di Dompak, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, serta peresmian Markas Kogab Wilhan 2 yang ada di Balikpapan, maksud kami, di Kalimantan Timur, dan Markas Kogab Wilhan 3 yang berada di Timika, Papua, secara daring. Nah, selain itu, ia juga meresmikan sebuah monumen Trimatra. Nah, Trimatra ini tersebut diwujudkan dengan bentuk tank sebagai simbol darat, kemudian kapal sebagai simbol laut, dan juga pesawat terbang merupakan simbol udara. Nah, ketiga alat utama sistem pertahanan ataupun alutsista ini tersebut didatangkan dari luar Tanjung Pinang, yaitu tank AMX 513 didatangkan dari Jakarta, kemudian pesawat F5 dari Yogyakarta, sedangkan KRI Macan Tutul adalah replika dari alutsista yang bersejarah. Nah, replika KRI Macan Tutul ini dibuat di Batam. Demikian rekan Dea. Dengan diresmikannya 3 markas Kogab Wilhan ini, apa harapan dari Panglima TNI sendiri? Baik rekan Dea, jadi usai dari acara seremoni di mana kita sempat melakukan doorstop bersama dengan Panglima TNI ya, di mana harapan beliau agar setelah selesai diresmikan 3 Kogab Wilhan 1, 2, dan 3, termasuk yang ada di Kepri, di Balikpapan, dan juga di Timika, Papua itu, ia mengharapkan agar kegiatan operasional segera bisa dilaksanakan. Nah, di mana tugas pertahanan negara demi keamanan masyarakat dan bangsa itu sangat penting sekali menurutnya, sehingga dengan diresmikannya dan kesiapan dari Markas Kogab Wilhan 1, 2, dan 3, ia mengharapkan agar segera bisa melakukan aktivitas ataupun tugas untuk menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Ilham juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang didampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Selesainya pembangunan Markas Kogab Wilhan 1, 2, dan 3 tidak terlepas dari dukungan yang penuh dari pemerintah daerah Kepulauan Riau, termasuk pemerintah daerah
Kalimantan Timur maupun Timika. Dan selain dukungan dari pemerintah daerah, juga dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat yang luar biasa terhadap pembangunan dan selesainya markas Kogabillhan 1, 2, dan 3, dan kita harapkan dengan selesainya dibangun dan diresmikan ini, maka kegiatan operasional bisa segera dilaksanakan, dan selanjutnya adalah penyelesaian MES di setiap markas Kogabillhan, sehingga seluruh personil bisa tidur, bisa bertempat tinggal di dekat markas Kogabillhan, dan kegiatan operasi bisa dilaksanakan dengan baik. Atlet senam ritmik Provinsi Lampung, Sucianti Kelanaritma Narendra yang berlaga pada PON Papua tiba di Lampung pada Senin malam 11 Oktober kemarin. Atlet cantik yang menyabet 2 medali emas dan 1 medali perak ini disambut penuh sukacita. Saat turun dari mobil di kantor KONI Lampung, Suciati langsung disambut Ketua Pemprov Persatuan Senam Indonesia atau Persani Lampung, Raihena. Untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana suasana saat penyambutan, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Bayu. Halo rekan Dea. Ya, Bayu bisa Anda gambarkan bagaimana kemarin saat suasana penyambutan atlet senam ritmik Sucianti tadi? Oke, terima kasih rekan Dea. Semalam penyambutan atlet senam Sucianti dan Tri Wahyuni disambut meriah oleh Ketua Persani Lampung, Ketua yang Ibu Rehana, dan Kadispora Provinsi Lampung, Bapak Desta Tama, kemudian beberapa pengurus KONI lainnya. Penyambutan sangat meriah yang dilakukan oleh Ketua Persani Provinsi Lampung, Ibu Rehana, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ini sangat bangga terhadap atletnya yang sudah meraih emas ini. Penyambutan diawali dengan pengalungan bunga oleh Kadispora, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rehana. Begitu rekan Dea. Iya, lalu bagaimana perasaan Suciati ini setelah berlaga pada PON ke-20 di Papua dan berhasil menuai prestasi? Iya, semalam saya sempat wawancarai atlet Suciati yang baru saja turun dari mobilnya, dan seketika Suciati sangat berterima kasih atas dukungannya, atas dukungan dari masyarakat Lampung dan Provinsi Lampung, hingga akhirnya dia bisa menyabet medali emas pada PON tahun ini. Dan dia juga berharap pada atlet-atlet yang lainnya sedang berjuang untuk terus bisa menggenggam medali emas sehingga menyabet emas dan bisa mendapatkan posisi 10 besar ditargetkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Begitu rekan Dea. Ya, Bayu, lalu untuk dari Persani dan Dispora sendiri terkait bagaimana tanggapannya atas raihan prestasi yang berhasil didapatkan oleh 2 atlet senam ritmik ini? Iya, Ketua Persani Lampung Ibu Rehana sangat bangga terhadap atletnya yang telah menyumbangkan medali emas. Dan ungkap Rehana bahwasannya latihan sudah dilakukan rutin pada atlet tersebut, sampai dengan juga melaksanakan tryout ke luar negeri, dan beberapa pertandingan-pertandingan lain seperti eksibisi untuk memperkuat lini dari senam sendiri. Begitu rekan Dea. Baik. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra, untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah... Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk di Kota Kuala Tungkai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Mendapatkan laporan tersebut, Damkar langsung menurunkan personel untuk membantu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun warga terdampak mengalami sejumlah kerugian material. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, ada Danang Noprianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Danang. Halo, rekan Dea. Danang, bisa Anda jabarkan bagaimana saat itu kondisi kebakaran di kawasan padat penduduk itu? Berapa totalnya rumah yang rusak akibat insiden ini? Ya, baik rekan Dea. Untuk kejadian kebakaran sendiri ini terjadi di Jalan Imam Bonjol, RT 12 Kelurahan Tunggal 4 Kota, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, yang menyebabkan 2 rumah rusak berat dan 2 rumah lagi rusak ringan. Untuk rumah yang rusak berat ini adalah milik Haji Nawawi yang merupakan sebuah kos-kosan dengan 11 kamar kos yang dihuni oleh 13 orang. Kemudian satu lagi adalah milik Ranggi, 2 kakak dan korbannya dari 5 jiwa. Kemudian untuk yang rusak ringan yaitu milik Haja Yunindar, 2 kakak dengan 7 jiwa. Kemudian Husna dengan 2 jiwa. Dia. Ya, lalu berapa totalnya jumlah personel yang diturunkan oleh Damkar untuk membantu memadamkan api? Nah, untuk personel yang diturunkan oleh Damkar langsung ini, kalau untuk kejadian sendiri pukul 9:55, sedangkan Damkar sendiri hadir atau datang ke lokasi itu sekitar pukul 10:05, yang 4 unit mobil damkar yang dilengkapi dengan mesin portable, kemudian dibantu 2 unit mobil Yayasan Budi Luhur yang dilengkapi mesin portable, dan ditambah 1 unit mesin portable milik BPBD Tanjung Barat yang digunakan untuk membantu proses pemadaman kebakaran. Dia. Ya, lalu Danang, apakah sudah diketahui penyebab dari insiden kebakaran ini? Ya, untuk penyebab kebakaran sendiri untuk saat ini diduga berasal dari korsleting arus listrik kabel PLN atau arus pendek di salah satu kamar kos milik Haji Nawawi, yaitu di kamar milik saudari Ayu yang pada saat kejadian dalam keadaan kosong. Hal ini terjadi mungkin karena kondisi listrik sedang dalam keadaan padam menyala secara terus-menerus. Kemudian untuk kronologinya sendiri terjadi pukul 9:55 dan pada saat kejadian ada 2 saksi, yaitu atas nama Nurdian Rafiah selaku anak dari Haji Nawawi yang sedang berada di lantai bawah. Saat itu beliau mendengar suara seperti kayu terbakar di lantai 2 dan berteriak menanyakan terkait suara tersebut. Selanjutnya beliau berlari naik ke lantai 2 melihat api telah membesar dan melihat saksi atas nama Ratih
yang salah satu penghuni kos satu-satunya yang sedang berada di lokasi berlari turun ke lantai 1 menuju tangga belakang. Kemudian salah satu saksi Nurdian Rafiah berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan masyarakat sekitar. Di mana dari keterangan saksi atas nama Rati yang baru bangun dan hendak keluar dari kamar melihat api yang telah membesar di sebelah kamarnya, yaitu kamar milik Ayu yang sedang dalam keadaan kosong. Kemudian beliau berlari turun ke lantai 1 dari tangga belakang untuk meminta pertolongan. Kemudian pada pukul sekitar 10:05 Dinas Damkar sendiri langsung datang ke TKP untuk memadamkan api dibantu personel Polres Tanjabar, kemudian personel Polsek Tunggal Ilir, Babinsa Tunggal 4 Kota, BPBD Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Yayasan Budi Luhur beserta masyarakat sekitar, hingga akhirnya api padam pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Ya, terkait hal ini Tribuners, rekan Danang juga sudah mewawancarai Gus Rizwan Rizal selaku Sekretaris Damkar Tanjung Jabung Barat. Berikut keterangan lengkapnya. Sementara ini kami belum dapat nih kan ya, apa dari konslet, yang jelas tadi dari kosan, dari lantai atas. Ya. Ada korban jiwa bang, insiden ini? Korban jiwa sementara nggak ada. Bang, ini rumah siapa bang? Data sebentar. Nah, ini yang Haji Alwi. Yang Haji Alwi yang kosan ini. Kosan. Ya. Kosan. Ya. Berarti kalau sumber api dari mana kita tahu? Itu belum tahu. Belum tahu. Ya, belum tahu. Tahu sumber apinya. Kalau yang awalnya katanya dari rumah Abang, Haji Alwi ini, kosan itu. Yang dari lantai atas. Kebakaran ini di sendiri itu agak jauh ke dalam, jadi itu kita bantuannya pakai apa? Tiar, tiar, karena mobil sudah masuk kan. Jadi dari luar rumah, dari mobil ini juga bantu. Nah, kan kita ada juga ngirim dari Mako Damkar yang lewatnya itu membantu. Kalau armada sendiri yang disiapkan apa ini Pak? Yang itu di mana? Untuk armada yang disiapkan ini? Semua armada? Iya, kita turunkan semua ya. Semua. Ada berapa armada tadi? Ada 5. 5 armada. 5 armada yang turunkan semua. Kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan Siring, Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Insiden ini mengakibatkan seorang pekerja bangunan meninggal dunia. Insiden ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LSM Kelurahan Paliwara yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Reni Kurniawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Reni. Iya, Dea. Reni, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian ini? Ya, terima kasih Dea. Sebelumnya para pekerja tengah melakukan pelaksanaan pembangunan Siring di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 5 orang pada pagi hari tadi sekitar pukul 10. Jadi kecelakaan kerja kronologinya adalah ketika salah satu pekerja itu mengaitkan salah satu kaitan katrol yang rencananya adalah digunakan untuk memasang pasak dari pondasi pembuatan Siring. Namun ternyata saat melakukan pengaitan menggunakan tumpuan berupa batang pohon kelapa, ternyata batang pohon kelapa tersebut tidak sanggup untuk menahan beban yang hingga akhirnya tercabut dari atas tanah lalu kemudian melayang dan mengenai bagian kepala korban. Dan setelah selesai kejadian, korban memang sempat dilakukan pemberian pertolongan dari warga dan juga para pekerja lainnya dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Begitu ya. Ya, Reni. Lalu bagaimana? Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Polres, pihak kepolisian terkait kejadian kecelakaan kerja ini?
Ya, setelah usai terjadinya insiden tersebut dari Polres Hulu Sungai Utara langsung melakukan penanganan terhadap korban terlebih dahulu, membawa korban menuju ke Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai yang kemudian dilanjutkan dengan memanggil beberapa rekan kerja, setidaknya ada 4 orang yang dimintai keterangan oleh Polres Hulu Sungai Utara, dan mereka juga langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengetahui dan olah TKP bagaimana kronologi mencocokkan dengan dengan keterangan dari para beberapa saksi. Dari Polres Hulu Sungai Utara sendiri juga telah memberikan garis polisi di sebanyak ada sekitar 3 titik, yaitu di bagian pinggir jalan, di bagian katrol, di mesin utama, dan juga di peralatan-peralatan yang ada di lokasi tersebut. Dea. Ya, lalu Reni, pengerjaan proyek apa yang dikerjakan korban ini dan bagaimana kondisi terakhir di lokasi kejadian? Apakah pekerjaan proyek dilanjutkan atau diberhentikan sementara terlebih dahulu? Iya, korban bersama dengan beberapa rekan pekerja lain saat itu tengah mengerjakan pembangunan siring yang panjangnya sekitar ada 200 meter dengan anggaran sekitar 13 miliar menggunakan APBD murni dan direncanakan akan berakhir atau selesai dikerjakan pada akhir tahun ini. Pengerjaan bangunan siring tersebut sendiri sudah dikerjakan selama 2 bulan terakhir dan saat ini masih dalam proses pembangunan untuk pondasi, seperti itu. Dan kondisi terakhir dari lokasi kejadian tadi saat kami datang ke sana, seluruh dari pekerja memang diberhentikan sementara, menunggu dari Polres Hulu Sungai Utara memberikan izin kembali kepada para pekerja untuk melakukan aktivitas kembali di lokasi kejadian tersebut. Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Reni juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Ilham Syahnur, warga di sekitar TKP dan sekaligus ketua dari LPM Kelurahan Paliwara. Berikut keterangan lengkapnya. Ke ini ya. Alhamdulillah pas pada saat kejadian tadi ambulansnya mungkin dari rumah sakit apa lewat di jembatan Paliwara langsung dia balik ke sini ke lokasi. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Cuma persisnya saya kurang tahu persis tadi kejadiannya. Sebab saya di luar lokasi. Setelah dibawa ke rumah sakit ada beberapa saat kemudian ada berita meninggal dunia seperti itu. Meninggal dunia gitu. Tadi ada sempat kepolisian datang ke sini ya Pak? Iya betul. Jadi dari kepolisian kita juga dengan tokoh masyarakat, RT dengan tim proyek dan tukang menghadap Asat Reskrim menjelaskan bahwa proses kejadian terjadi kecelakaan seperti itu dan mereka langsung ke TKP. Nah, ternyata ini langsung dipasang polis lain gitu. Tadi langsung dievakuasi, terus yang pekerja lainnya diliburkan ya Pak ya langsung ini berarti? Untuk proses minta keterangan dari Kasat Reskrim, beliau diminta beberapa rekan mereka diminta kepolisian untuk menjelaskan kronologi. Mungkin ada 4 orang, 2 orang yang menjelaskan, 2 orang membantu proses membawa mayat ke kampung. Satu unit mobil Isuzu Panther tertabrak kereta api Gajayana di Jawa Tengah. Insiden itu tepatnya terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Dukuh Bendowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo. Kecelakaan itu memakan korban jiwa yang merupakan pasutri lansia asal Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalam. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana yang kini sudah tersambung bersama kami untuk menyampaikan laporannya. Halo Septi. Halo rekan Dea. Rekan Septi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian itu dan waktu kejadiannya? Ya, sebelumnya kereta api Gajayana menyambar satu unit mobil Panther di Dukuh Bendowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen yang terjadi pada Senin 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan diketahui kronologinya diawali ketika mobil Isuzu Panther yang dikendarai oleh Hadi Mulyono 61 tahun dan Halo rekan Septi. Tidak ada palang pintu dan terjadi pada malam hari dan waktunya gelap sehingga diduga karena kelalaian
tidak melihat kanan kiri, dan ketika menyeberang melajulah kereta api yang dari arah timur menuju ke barat, dan terjadilah tabrakan tersebut dan membuat mobil terpental hingga puluhan hingga ratusan meter dari titik awal kejadian. Ya, rekan dia. Ya, Septi, berdasarkan informasi yang Anda himpun dan lantaran korban sempat terseret beberapa meter ini ya, bagaimana kondisinya saat ditemukan? Lalu apakah saat ini sudah dilakukan pemakaman terhadap dua korban, Septi? Ya, tentu saja kondisi korban mengalami luka cukup berat, di mana Sukinem 58 tahun mengalami luka di bagian dada ke atas dengan kondisi yang sudah tidak berbentuk, dan Hadi Mulyono 61 tahun yang masih berbentuk dan mengalami luka cukup berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan karena meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia, kemudian kedua korban dibawa ke RSUD Suhadi Prionegoro Sragen untuk dilakukan pengurusan jenazah. Dan pada pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kedua jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman Desa Jurangjero sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Ya, Dea. Ya. Lalu bagaimana penanganan setelah terjadi peristiwa ini? Apakah juga sudah ada respon dari pihak terkait tidak adanya palang kereta di TKP? Ya, Dea, setelah kejadian tersebut dan diketahui berdasarkan keterangan dari warga telah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut, maka tadi langsung Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno, langsung mengecek lokasi kecelakaan tersebut dan meminta kepada PJ KAI untuk mendirikan palang pintu di tempat tersebut, dan jika tidak segera dilakukan, Suparno meminta kepada pihak desa atau pemerintah Kabupaten Sragen untuk membuat polisi tidur lagi, karena untuk mengurangi kecepatan dan membuat hati-hati para pengendara yang jalan, dikarenakan memang jalan tersebut ramai lalu lintas, dilintasi oleh warga yang berlalu lalang. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo Septiana untuk informasinya dari Sragen. Selamat kembali bertugas. Seorang ODGJ ngamuk hingga melukai 3 orang, 1 diantaranya meninggal dunia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Laki-laki bernama Chandra, 24 tahun yang nekat memanjat tower di Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.
Saksi yang melihat aksi pemuda itu langsung melapor ke pihak terkait. Aparat kepolisian pun turun dan melakukan proses evakuasi yang berlangsung sekira 4 jam. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng. Ada Agus Iswadi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Iswadi. Halo Dea. Bagaimana awal mula bisa diketahui ternyata ada seorang pemuda yang nekat naik ke atas tower ini, Iswadi? Ya baik Dea, untuk pertama kali kejadian adanya seorang pemuda yang nekat mendaki tower itu diketahui oleh warga sekitar yang juga sekaligus sebagai penjaga pintu atau pemilik kunci pintu di area tower tersebut. Semula warga tersebut hendak menunaikan sholat maghrib, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah tower. Lantas warga tersebut mengecek dan mendapati sepeda motor dari pemuda tersebut berada di sekitar tower dan pemuda tersebut berada di atas tower dengan ketinggian sekitar 30 meter. Begitu dia. Lalu bagaimana saat proses evakuasi itu dilakukan, Iswadi? Dan setelah berhasil ya dievakuasi juga, apakah juga sudah diketahui pemicu pemuda itu nekat naik ke atas tower? Ya baik, untuk setelah warga mendapati adanya pemuda yang menaiki tower tersebut, warga lantas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian anggota kepolisian melakukan koordinasi dengan keluarga yang kebetulan pemuda tersebut merupakan warga sekitar. Selain membujuk atau mengajak keluarga supaya pemuda tersebut dapat turun, kepolisian juga mengajak dari kekasih pemuda tersebut untuk berupaya membujuk juga supaya pemuda tersebut dapat turun. Baik, untuk pemicu sendiri kaitannya dengan pemuda tersebut melakukan aksi nekat menaiki tower setinggi sekitar 30 meter ditengarai lantaran persoalan hubungan asmara antara pemuda tersebut dengan kekasihnya. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana kondisi terakhir dari pemuda itu saat berhasil dievakuasi? Ya, baik, lantaran sebelumnya pihak keluarga sudah membujuk akan tetapi pemuda tersebut tetap kekeh tidak mau turun. Akhirnya kepolisian berkoordinasi dengan tim SAR untuk melakukan penjemputan paksa, akan tetapi tetap dengan langkah persuasif. Usai tim SAR berada di atas tower, untuk pemuda tersebut didapati kondisinya lemas, diduga karena dehidrasi. Di sisi lain, untuk pakaian sendiri yang dikenakan pemuda tersebut cukup minim, yaitu kaos oblong dan juga celana jeans. Begitu dia. Ya, baik. Tribuners juga rekan Iswadi sudah berhasil sempat melakukan wawancara bersama Kapolsek Kerjo, AKP Murtiyoko dan juga anggota SAR Karanganyar. Richard, berikut liputan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. 17 setelah maghrib lah, itu dia naik tower yang ada di Memolang, kemudian dari atas teriak sehingga masyarakat tahu kalau ada orang naik tower dan melaporkan kejadian itu kepada Polsek Kerjo. Kemudian dari laporan tersebut kami menindaklanjuti dengan menghubungi tim SAR dari kecamatan maupun kabupaten untuk bisa membantu evakuasi, karena untuk evakuasi ini memang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahlinya. Nah, untuk tindakan-tindakan dari kepolisian adalah memanggil rayu, kemudian si operator itu bisa turun. Ya. Dia mau. Dalam kondisi lemas atau tetap kondisi lemas. Posisinya tuh kondisi lemas. Saya pasangi alat. Full body kita pasang, akhirnya kita turunkan. Berarti dalam penurunan tidak ada kendala? Tidak ada kendala kaitannya penurunan untuk membujuk? Timnya solid, bujuknya juga oke. Korban bisa kita selamatkan. Kita beralih ke Jawa Barat. Seorang pria berinisial A berusia 28 tahun yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk hingga menusuk 3 orang tetangganya. Peristiwa mencekam itu terjadi di Kampung Ciwaruga, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian itu, 1 korban dikabarkan meninggal dunia dan 2 lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, ada rekan wartawan dari Tribun Jabar
Hilman Kamaludin yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Hilman. Ya, selamat sore, Dea. Hilman, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kronologis insiden penusukan ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan bahwa kejadian penusukan ini bermula saat si pelaku ini akan dibawa berobat ke daerah Subang ke daerah Subang Jawa Barat untuk melakukan pengobatan karena dia itu terindikasi mengalami gangguan jiwa, dia seperti itu. Kemudian saat mau dibawa oleh para tetangganya termasuk ketua RW, bahwa si warga itu tidak mengetahui bahwa si pelaku ini membawa sepucuk pisau gitu yang disimpan di dalam jaketnya gitu. Kemudian saat pelaku itu dibawa, pelaku itu memberontak kepada warga dan sempat menusukkan pertama kali ke ketua RW itu. Kemudian keduanya ke warga bernama Ian, dan yang terakhir ke warga yang bernama Ajeng. Yang itu yang korban terakhir ini ditusuk hingga meninggal dunia, dia. Seperti itu, karena mengalami 5 kali tusukan yang cukup parah, seperti itu, ya. Oke, lalu bagaimana untuk kondisi dari 2 korban yang masih selamat ini? Untuk kedua korban yang masih selamat ini, sekarang berdasarkan informasi dari keluarga korban maupun pihak kepolisian bahwa keduanya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit, dan kabarnya kondisinya sekarang masih kritis karena mengalami luka pada bagian dada yang cukup dalam, sehingga keduanya harus menjalani operasi di rumah sakit seperti itu. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia sudah langsung dimakamkan kemarin sore tak jauh dari lokasi kejadian penusukan tersebut, seperti itu, Dea. Ya, lalu Hilman, bagaimana dengan pelaku saat ini? Apakah diamankan oleh pihak kepolisian atau dibawa ke rumah sakit jiwa? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan bahwa untuk pelaku ini sempat dibawa dulu ke rumah sakit Sartika Asih di Kota Bandung, kemudian rencananya akan dibawa ke RSIJ Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan observasi apakah si pelaku ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak gitu, untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, sehingga apabila hasil observasi tersebut si pelaku tidak menyatakan gangguan jiwa, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan. Sedangkan kalau benar hasil observasi itu pelaku ini mengalami gangguan jiwa, maka proses hukum pun tidak akan dilakukan, seperti itu. Ya, Anda juga sudah sempat mendatangi rumah duka, ya Hilman. Lalu bagaimana keterangan dari keluarga korban ini, dengan bagaimana hubungan mereka dengan korban, maksud kami dengan keluarga pelaku, mengingat mereka masih bertetangga. Oke, ya. Tadi saya sempat mendatangi ke rumah duka bahwa suami dari korban yang meninggal dunia itu menceritakan bahwa dia sebetulnya tidak mengetahui kejadian persisnya gitu, ya. Cuma pas kejadian itu si korban baru pulang kerja, kemudian pergi ke rumah ketua RW itu dan melihat ada keributan. Mereka niatnya mau menolong si korban yang tua itu. Kemudian saat itu pelaku tiba-tiba melakukan penusukan ke si korban yang terakhir itu. Nah, kemudian untuk pihak keluarga sama keluarga korban sama keluarga pelaku sampai saat ini kabarnya belum pernah bertemu gitu, dia untuk membahas kejadian ini gitu. Namun untuk kedepannya mereka akan bertemu untuk membahas ini secara kekeluargaan atau lanjut ke proses hukum gitu. Seperti itu, ya. Ya, Tribuners, juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan dan juga melakukan wawancara bersama istri korban, Titin Sutinah, dan saksi mata sekaligus keluarga dari korban, Idam Hasri. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pada saat mau berangkat, dia berontak, melawan, dan tidak mau diajak berobat. Akhirnya dia melakukan perlawanan, mengambil alat tajam, kemudian ditusukkan kepada 3 orang, tetangga dan keluarganya. Dari 3 orang yang ditusuk itu, 1 meninggal dunia. Ini sudah dipastikan gangguan jiwa? Sementara masih diobservasi, masih diawasi di rumah sakit gangguan kejiwaan yang ada di Cisarua, Cimahi. Artinya proses penanganan hukum harus menunggu observasi dulu dong? Iya, karena di aturan hukum kan kalau mohon maaf orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa diproses secara hukum. Warga setempat di sini bahwasannya
si pelaku ini memang sudah lama terindikasi mengidap ODG, yaitu orang dalam gangguan jiwa, gitu ya. Mana rencana mau kita bawa ke Subang, ke salah satu kobong, yaitu di bawah asuhan Ajengan Ubay. Seorang pemuda ditemukan meninggal dunia seusai tenggelam di Sungai Cisadane, Kota Tangerang pada Selasa 12 Oktober 2021. Sebelumnya pemuda itu dikabarkan sempat menjadi manusia silver bersama temannya bernama Agung di Kota Tangerang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jakarta. Ada Ega Alfreda yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo Ega. Baik, selamat sore Dia. Rekan Ega, bisa Anda ceritakan detail kronologis kejadian ini? Baik, dapat kami sampaikan langsung dari Kota Tangerang bahwa ditemukan sesosok jenazah bernama Rudi, berumur 22 tahun, pria asal Kota Tangerang tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Diketahui sebelumnya bahwa Rudi ini memang bekerja sebagai manusia silver yang sehari-harinya bekerja untuk mencari nafkah di jalanan Kota Tangerang yang sebelumnya ditemukan meninggal. Kronologis awalnya yang didapatkan dari BPBD Kota Tangerang, Rudi dan teman Agung ini sempat bermain di dekat Sungai Cisadane setelah keduanya mencari nafkah berkeliling untuk mencari uang di Kota Tangerang sebagai manusia silver. Mereka diketahui terlihat, Rudi terakhir diketahui terlihat pada tanggal 10 Oktober 2021, di mana pada pukul 10 pagi keduanya sempat bermain di Sungai Cisadane, lalu karena arus yang deras dan juga tenaga sudah terkuras saat mencari nafkah di siang hari itu, keduanya Agung dan Rudi sempat kehabisan nafas dan kehabisan stamina sehingga Rudi sendiri akhirnya terhanyut, terbawa dan tenggelam di dalam Sungai Cisadane, sementara Agung kawannya berhasil selamat memegang kayu yang berada di dekat bantaran Sungai Cisadane. Begitu Dia. Ya, lalu Ega, apakah pencarian dari korban yang hilang dan hingga ditemukan meninggal dunia pada hari ini sudah dilakukan sejak hari pertama 10 Oktober itu tadi, saat pertama kali menghilang? Baik, dapat dikabarkan bahwa BPBD Kota Tangerang langsung bertindak di hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, di mana BPBD Kota Tangerang ternyata cukup memakan waktu untuk menemukan manusia silver Rudi ini karena jenazahnya ternyata ditemukan 2 hari setelahnya, yaitu hari ini Selasa 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.45 WIB. Jenazah Rudi pun tidak ditemukan di lokasi di mana ia dilaporkan menghilang, yaitu di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yakni dirinya, Rudi, korban tenggelam di Sungai Cisadane itu ditemukan di sekitaran bantaran Sungai Eretan, yaitu perbatasan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi ia dilaporkan tenggelam bersama temannya Agung yang berhasil selamat. Begitu Dia. Ya. Untuk jenazah dari korban saat ini bagaimana tindakan yang dilakukan? Apakah langsung dikebumikan atau bagaimana, Ega? Baik, BPBD Kota Tangerang tidak bekerja sendiri untuk mengevakuasi dan mencari korban Rudi si manusia silver ini. Namun demikian, BPBD Kota Tangerang dibantu juga oleh Palang Merah Indonesia Kota Tangerang untuk mengevakuasi korban yang ternyata ditemukan sekitar pukul 10.45 itu, dan langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Dari informasi yang didapatkan dari PMI Kota Tangerang sendiri, jenazah Rudi si manusia silver ini masih berada di RSUD Kabupaten Tangerang hingga pukul 14.00 WIB untuk diambil oleh keluarganya langsung yang menjadi keluarga langsung oleh Rudi si manusia silver ini. Begitu Dia. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda melaporkan dari Kota Tangerang. Selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana Tribuners, kita jeda dahulu dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Belakangan marak terjadi aksi pembobolan kotak amal di sejumlah masjid dan musola Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kasus ini pun menjadi atensi dan sudah masuk dalam identifikasi tim Satreskrim Polres Kuningan. Pihak kepolisian kini terus berupaya untuk bisa mengungkap dalam aksi pencurian kotak amal yang terekam kamera CCTV. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Rifai yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo rekan Rifai. Ya, halo Dea. Ya, Rifai, bisa Anda informasikan, memang disebutkan tadi memang belakangan sudah marak ya, sedang marak terjadi kasus pembobolan kotak amal ini. Sudah berapa jumlahnya sejauh ini? Baik, dapat saya sampaikan untuk kasus pembobolan kotak amal yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Cigugur ini, hingga saat ini sudah terjadi di sejumlah musola dan satu masjid di Kecamatan Cigadung. Kejadian pembobolan kotak amal ini semua terekam oleh kamera CCTV yang berada di masjid masing ataupun musola masing-masing, sehingga ini menjadi perhatian dalam pengejaran oleh petugas kepolisian. Begitu, Dea. Ya. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh dari kepolisian ini lantaran disebutkan tadi memang sudah menjadi atensi dari pihak kepolisian? Ya, untuk tindakan dari kepolisian ini dilatar belakangi adanya laporan dari masyarakat ataupun DKM daripada musola ataupun masjid yang merasa dirugikan atas tindakan pembobolan kotak amal tersebut. Ini sudah dilakukan
penyelidikan terhadap alat barang bukti seperti video rekaman CCTV yang sebelumnya sudah dikumpulkan sebagai data identifikasi bagi petugas polisi itu sendiri. Gitu ya. Iya, Rifai, lalu pelaku ini terekam ya kamera CCTV itu tadi. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku ini untuk membobol kotak amal, dengan cara apa? Lalu juga berapa kisaran nominal yang diambil? Berdasarkan pengakuan dari marbot ataupun petugas anggota DKM Masjid Al-Huda di Kelurahan Cigadung, di masjid tersebut ada 3 kotak amal, namun yang dilakukan pembobolan oleh aksi tak terpuji orang tak diketahui itu hanya 1 kotak amal. Nah, dengan kejadian pembobolan kotak amal tersebut, 2 kotak amal terselamatkan, masing-masing berisi kurang lebih sekitar 500 hingga 700.000 rupiah. Tidak jauh demikian dengan kotak amal yang dilakukan yang dibobol oleh maling tersebut, begitu Dea. Ya, lalu Rifai, bagaimana dengan perasaan atau tanggapan dari warga sekitar atau pengurus DKM setempat yang merasa dirugikan dengan kejadian ini? Warga dan sejumlah masyarakat di Kelurahan Cigadung tentu sangat greget terhadap aksi tidak terpuji tersebut. Dengan adanya ini, semoga petugas kepolisian bisa melakukan tindak dan tangkap terhadap pelaku pembobolan kotak amal tersebut. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Rifai juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari AKP Maman Herman selaku Kapolsek Cigugur terkait kasus ini. Berikut keterangan lengkapnya. Kotak amal kebetulan di Cigugur udah ada 2 kejadian. Yang sementara yang pertama, walaupun kita mendapat CCTV, tapi belum jelas karena si pelaku begitu terekam oleh CCTV terlihat hanya punggung. Dan untuk kejadian tadi malam pun dalam penyelidikan bahkan kita sudah menerjunkan tim identifikasi untuk lokasi-lokasi yang mungkin kemungkinan disentuh oleh si pelaku, dan CCTV pun masih dalam pemeriksaan Reskrim Polsek Cigugur. Tindak lanjut masih dalam penyelidikan. Demikian. Untuk himbauan kepada warga gimana Pak? Himbauan kepada warga maupun DKM yang ada di wilayah Cigugur, kita sudah koordinasi dengan Ketua MUI agar untuk meningkatkan siskamling di lingkungan masjid, bahkan untuk marbot pun jangan untuk ditindaklanjuti ya. Dan itu arti kata untuk tetap waspada, orang-orang yang dicurigai segera melapor ke pihak kepolisian terdekat, Polsek maupun Polres. Kita beralih ke Kaltara, Tribuners. Upacara Hari Jadi Kabupaten Nunukan yang ke-22 tahun digelar pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021 di kantor Bupati Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Nunukan Selatan. Acara berlangsung meriah dengan adanya penampilan dari ratusan pelajar, dan informasi lengkapnya terkait bagaimana suasana perayaan Hari Jadi Nunukan ini akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Felis. Ya, halo Dea. Felis, bisa Anda gambarkan bagaimana kemeriahan HUT ke-22 Kabupaten Nunukan ini? Iya Dea. Betul, pagi tadi berlangsung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah berlangsung upacara HUT ke-22 Kabupaten Nunukan di kantor Bupati Nunukan. Dan pada HUT kali ini ada sedikit perbedaan dari HUT sebelumnya, karena status PPKM di Nunukan level 2, sementara yang HUT sebelumnya masih di level 4. Sehingga pada saat perayaan HUT tadi, begitu selesai upacara, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Tumpeng berjumlah 30, sesuai dengan jumlah SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan. Kemudian ada beberapa pemberian penghargaan untuk pelajar dan juga pemuda berprestasi, dan juga selanjutnya diiringi dengan beberapa persembahan musik, lalu dilanjutkan dengan bersama SKPD di kantor Bupati Nunukan. Begitu dia. Ya, Felis, lalu apa harapan sekaligus pesan dari Bupati Nunukan sendiri di usia Kabupaten Nunukan ini yang ke-22 tahun berdasarkan informasi yang sudah Anda terima?
Baik, sesuai dengan tema HUT ke-22 Kabupaten kali ini, yaitu bersama pulihkan ekonomi. Jadi Bupati Asmin Laura berharap agar segenap masyarakat mengawal pembangunan di Kabupaten Nunukan termasuk dalam pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Selain itu juga Bupati Asmin Laura berharap sesuai dengan moto Kabupaten Nunukan yaitu Paniki di Debaya, artinya bersama membangun daerah, sehingga Bupati berharap agar seluruh masyarakat termasuk pemerintah, instansi pemerintahan bersama membangun Kabupaten Nunukan ke depan. Begitu dia. Ya, lalu mengapa ini petugas upacara saat upacara perayaan ini diambil alih oleh perempuan? Khalid. Ya benar, jadi ada perbedaan sedikit dari segi petugas upacara di tahun ini. Di tahun sebelumnya petugas upacaranya laki-laki, kalau tahun ini Bupati Nunukan Asmin Laura meminta agar seluruh petugas upacara selain pembaca doa adalah perempuan, karena menurut Asmin Laura sendiri ingin memberikan ruang kepada kaum hawa atau perempuan di Kabupaten Nunukan untuk bisa mengekspresikan dirinya, begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Felix juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Nunukan Asmin Laura. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Kemudian untuk generasi muda, Bu, generasi muda ya kita berharap mereka juga tetap semangat ya, terus menjadi bagian juga daripada pembangunan di Kabupaten Nunukan ini, karena usia kita ini ya sedang-sedang lah ya, nggak dibilang tua nggak dibilang muda juga. Jadi sesuai dengan moto Kabupaten Nunukan Paniki di Debaya, bersama membangun daerah, kita berharap seluruh komponen dan lapisan masyarakat Nunukan ini bersama-sama pemerintah membangun. Untuk ini kadonya apa aja nih, Bu? Kadonya banyak ya, seperti yang saya sampaikan saat sambutan tadi, ada banyak penghargaan sebenarnya untuk yang kita raih ya di pemerintahan ini, termasuk juga tadi anak-anak yang berprestasi ya, kemudian beberapa bidang juga kita diapresiasi ya, seperti WTP dan sebagainya. Jadi sebenarnya cukup sih ya, meskipun juga tidak berlebihan, meskipun banyak kekurangan-kekurangan, tetapi intinya kami dari pemerintah daerah tetap komitmen ya untuk bersama-sama masyarakat membangun daerah. Bu, tadi dapat bantuan dari BPJS? Ya, itu ada sekitar 20 unit untuk membantu masyarakat kita yang disabilitas. Ibu, petugasnya hari ini perempuan semua, ada alasan kah, Bu? Ya, saya memang sengaja ya, dan sebenarnya dari awal masa jabatan saya di periode pertama juga sudah kita tegaskan untuk yang menjadi petugas-petugas upacara itu diusahakan perempuan, karena agar mereka juga mendapatkan ruang ya. Karena ini kan juga menjadi petugas itu adalah melatih, salah satu cara kita untuk melatih mental ASN kita. Jadi kalau laki-laki kan sudah biasa seperti itu. Jadi kita berikan kesempatan perempuan-perempuan itu untuk melaksanakan tugasnya, dan alhamdulillah mereka juga mampu. Puluhan ribu masker dibagikan ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Maksud kami, Senin 11 Oktober 2021. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga ahli Badan Nasional Penanggulangan Rencana atau BNPB Republik Indonesia dan puluhan relawan. Pembagian puluhan ribu masker itu dimulai dari Jalan Dr. Samratulangi, depan hingga ke depan kantor Wali Kota Bitung. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Manado, ada Christian Wayungkire yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christian. Ya, selamat malam waktu Manado, rekan Dea dan Tribun dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa Anda jelaskan lebih detail lagi ya, ini apa sebenarnya yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Kota Bitung? Ya, di bawah pimpinan tenaga ahli BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Brigjen Pol Imam Pramukarno bersama dengan 96 orang relawan dan pemerintah Kota Bitung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan bagi-bagi masker kepada masyarakat, dimulai dari depan kantor Wali Kota Bitung, Jalan Dr. Samratulangi, di pusat Kota Bitung, hingga ke Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung di Air Tembaga. Mereka membagikan ada puluhan ribu masker yang terdata ada sekitar 20.000 dan masih ada 1000-an lagi yang akan dibagikan pada kesempatan selanjutnya. Rekan Dea. Ya, Christian, lalu siapa saja yang dilibatkan dalam gerakan mobile masker ini? Selain
tenaga ahli dari BNPB RI, Bapak Brigjen Polisi Imam Pramukarno, ikut dilibatkan sebanyak 96 relawan yang bertugas untuk melakukan pembagian masker. Dan selain pembagian masker, para relawan ini bersama dengan jajaran tenaga ahli BNPB RI melakukan penginstalan aplikasi Inaris yang berfungsi untuk mensosialisasikan kegiatan penerapan protokol kesehatan sebelum melakukan penyaluran masker di Kota Bitung. Ya, Christian, lalu menyasar lokasi mana saja sejauh rute itu tadi untuk dibagikan masker secara gratis? Pembagian masker ini dilakukan secara acak, baik kepada masyarakat yang dijumpai belum menggunakan masker ataupun yang sudah melakukan masker, dilakukan secara mobile. Sesuai dengan tema atau judul kegiatan ini adalah gerakan mobile masker, di mana pelaksana kegiatan bagi-bagi masker ini melibatkan sekitar 4 atau 5 kendaraan dari instansi terkait dan instansi teknis menyasar sejumlah atau titik-titik yang ada di sepanjang jalan protokol yang ada di Kota Bitung, mulai dari depan kantor wali kota sampai di pusat Kota Bitung dan di tempat pelelangan ikan atau pelabuhan perikanan samudra di Air Tembaga Bitung. Rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, terkait gerakan mobile masker ini. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya, bukan dah? Ya, kami terima kasih bahwa ini sudah dibuat di Bitung. Ini pertanda kami jadi perhatian, karena kita memang pintu gerbang kan dari aspek pelabuhan laut. Kalau kita tidak membiasakan kondisi ini, tentu saja akan sia-sia semua program yang diciptakan ini. Oleh karena itu, ketika kami ditetapkan, ya pasti kami akan jadikan bahwa penggunaan masker ini suatu kewajiban. Sudah bukan lagi istilahnya model kehidupan, sudah menjadi model kehidupan baru. Pak, tadi yang dibagikan berapa masker ya Pak? 30 ribuan tadi. Masih ada sisa nggak Pak untuk Masih 10 ribu. Masih ada sisa 10 ribu ya. Tolong dibagikan dengan baik. Jangan diambil sendiri. Itu kami pesan selalu, jangan sampai memakai itu hak-hak orang yang memerlukan. Jadi kasihlah kepada mereka. Karena kalau orang pejabat kan sudah dapat duit dari negara juga. Untuk apa lagi orang mengambil duit itu? Pak, bagaimana dengan ini kan Kota Bitung kota industri nih Pak, yang para pekerjanya semuanya juga difasilitasi dengan masker yang ada. Wajib, karena memang juga sekarang mereka baru produksi kan baru sekitar 20% utilisasi, karena kekurangan bahan baku sudah 4 tahun lebih. Kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Anda masih menyaksikan live update, kita menuju informasi berikutnya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait pelaporannya terhadap 2 peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Egy Primayoga dan Miftahul Huda atas dugaan pencemaran nama baik. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tampak memakai pakaian batik berwarna coklat saat keluar dari gedung pemeriksaan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News, ada Ikman Ibrahim yang kini sudah tersambung bersama kami dan siap melaporkan selengkapnya. Halo rekan Ikman. Ya, halo Dea. Bagaimana pemeriksaan KSP Muldoko hari ini, Ikman? Ya, memang benar tadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko telah memenuhi pemanggilan penyidik Polri, Barreskrim Polri terkait dengan pelaporannya terhadap 2 peneliti Indonesian Corruption Watch, Egy Primayoga dan Miftahul Huda atas dugaan pencemaran nama baik. Memang tadi Muldoko terlihat keluar dari gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga dia tampak memakai baju atau pakaian batik berwarna coklat gitu ketika keluar dari gedung pemeriksaan. Dia juga tadi memang terlihat ditemani oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Tadi memang sempat berbincang dengan awak media bahwa Muldoko mengaku pemeriksaan kali ini statusnya sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan kedua peneliti ICW. Demikian dia. Ya, lalu Ikman, berapa total lamanya pemeriksaan Muldoko dan juga pertanyaan yang diajukan kepada Muldoko saat pemeriksaan tadi? Memang tadi Muldoko sempat mengaku diperiksa selama kurang lebih 1 jam di Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Tadi memang juga sempat disinggung bahwa dia ditanya sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Demikian, ya. Lalu saat tadi sempat ya bertemu dengan KSP Muldoko, apakah ia sempat menyampaikan sesuatu? Ya, memang tadi Muldoko menuturkan kedatangannya untuk pemeriksaan kali ini untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan warga negara yang taat hukum dan prosedur. Maka dari tadi juga dia mengaku keberatan dengan penelitian kedua peneliti ICW yang menuding adanya keterlibatannya dalam perburuan rente, obat ivermectin, dan ekspor beras. Demikian dia. Berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, Ikman, apakah sudah ada upaya mediasi antara Muldoko dan ICW terkait ini? Ya, memang tadi Muldoko sempat ditanyakan apakah sudah ada permohonan maaf dari kedua peneliti ICW, dan memang dari Muldoko mengungkapkan bahwa belum ada permintaan maaf dari kedua peneliti ICW yang terkait kedua penelitiannya itu terkait keterlibatannya dalam perburuan rente, obat ivermectin, dan ekspor beras. Makanya karena itu tadi Muldoko tetap akan mengusut kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut secara hukum. Demikian dia. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Ikman sudah berhasil mendapatkan keterangan dari KSP Muldoko terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Ayo Bu, keluar Bu.
Ya, saya memberi panggilan dalam rangka suatu saksi pelapor ya. Iya. Ada kurang lebih 20 pertanyaan mereka tadi. Saya sudah jawab. Ya, seperti apa yang menghadapi situasi ini. Tentunya saya selaku warga negara yang baik ya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan standar yang ditetapkan oleh Indonesia dari ini. Nanti salahnya secara substansi silakan Pak. Iya Pak. Kita beralih ke Jawa Timur Tribuners. Program Dokter Mengabdi atau DM Universitas Brawijaya kembali membagikan bantuan kepada pelaku UKM di Kota Malang. Kali ini menyasar UKM dengan produk jamu di Sawo Jajar, Malang. Pihak dari program Dokter Mengabdi ini memberikan bantuan berupa alat produksi untuk UKM tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Surya. Ada Silvianita Widiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Silvi. Halo Mbak Dea, rekan Dea, selamat sore. Iya. Rekan Silvi, bisa Anda informasikan ada berapa total jumlah dan dalam bentuk apa alat produksi yang diberikan kepada UKM dengan produksi jamu ini? Ya, bantuannya itu 1 unit alat pengering untuk bahan baku pembuatan jamu, serta alat penggilingan untuk membantu usaha milik M. Rasul Ismail. Dia selama ini mendapat salah tantangan dari produksinya, yaitu ketika mengeringkan bahan baku dia hanya mengandalkan panas matahari dan itu membutuhkan waktu lama. Misalkan 10 kilo bahan baku irisan jahe, misalkan dia tuh butuh waktu sekitar 7 hari agar bahannya benar-benar kering. Tapi dengan bantuan alat pengering ini dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Dalam sehari bisa mengeringkan beberapa kali, karena dalam 5 kilo bahan baku itu dia cukup membutuhkan waktu 5 jam. Seperti itu dia. Ya, lalu apakah sebelumnya sempat terdapat kendala dari UKM ini sehingga program Dokter Mengabdi ini memberikan bantuan alat produksi tersebut? Iya, kendalanya ialah ketika banyak pesanan dia tidak istilahnya tidak bisa memenuhi lebih cepat karena mengandalkan alam ya. Sementara untuk pembuatan jamu itu membutuhkan bahan yang benar-benar kering agar di dalamnya tidak ada aflatoksin yang bisa justru malah menyerang balik ke manusia dengan menimbulkan kanker. Sehingga dari Ketua Tim Dokter Mengabdi, Profesor Dr. Sri Dewanti Widyaningsi memberikan solusi berupa alat pengering yang dibutuhkan oleh UKM tersebut. Iya, harapannya sendiri untuk produk jamu ke depan ini selesai bantuan ini disalurkan apa, rekan Silvi? Ya, harapan dari Ismail dengan adanya bantuan ini dia lebih mengembangkan produksinya, bahkan dia jadi istilahnya dari tertantang untuk meningkatkan produksi lainnya. Misalkan dia bisa menggunakan temulawak atau lainnya yang bisa memanfaatkan dengan alat pengering tersebut. Baik, Tribuners, tadi rekan Silvi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Profesor Dr. Insinyur Tri Dewanti Widyaningsih, MKes, dan juga M. Rasul Ismail selaku owner dari UKM Jamu Barokah Hijrah Sawo Jajar, Malang. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Masyarakat berharap produk ini bisa untuk meningkatkan kesehatan ataupun meningkatkan daya tahan tubuh, gitu Mbak ya. Karena itu industri jamu itu juga harus meregulasi ya. Misalnya kalau yang jamu mungkin cukup dengan PIRT ya, ke Dinas Kesehatan. Tapi nanti kalau sudah dalam meningkat lagi, misalnya bentuknya itu sediaan ekstrak ya, yang kita sebut nanti itu seperti suplemen herbal, itu tentu harus diregulasi oleh BP POM ya. Jadi sesuai dengan aturan lah ya, untuk mendapatkan kualitas yang bagus dan masyarakat itu merasa aman. Ya, makasih Bu. Ya. Ini awal usaha jamunya nih gimana sih Pak?
dulu tahun 2016 setelah saya resign dari Bank BRI, kita nyoba ngemas usahanya itu kan dulu suka buat minuman cair, Pak. Setelah resign kita pengen usaha apa, kita punya pikiran, kita kemas saja, kita komersilkan. Ternyata alhamdulillah masyarakat menerima. Awalnya seperti itu dulu. Kalau sekarang perkembangannya gimana, Pak? Alhamdulillah setelah ada bantuan dari mesin dari baru saya ini, kita semakin banyak jenis produk dan juga penjualan juga sangat meningkat. Kegiatan produksi film pendek ataupun dokumenter ternyata saat ini kian digemari para remaja, terutama siswa dari SMA, SMK sederajat di Kabupaten Penukal Abab Lembata Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Mereka mulai menggambarkan sikap dan pengetahuan serta aktivitas para pelajar di Kampung Pali dalam bentuk visual. Berbagai latar belakang maupun yang menceritakan suatu kisah diangkat sebagai salah satu tema. Dan Tribuners lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, ada Regan yang kini sudah terhubung bersama kami dengan informasi lebih lengkapnya. Halo rekan Regan. Halo rekan Dea. Ya, Regan, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan animo siswa SMA sederajat ini di Pali ya khususnya sudah mulai gemar memproduksi film pendek dan juga karya visual lainnya? Baik, terima kasih rekan Dea, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa animo gemar memproduksi film pendek siswa baik SMA, SMK itu dimulai sejak tahun 2019, di mana seiring ada festival film pendek untuk khusus pelajar, sehingga mulai dari tahun tersebut hingga sekarang banyak produksi film pendek yang dibuat khusus para remaja maupun anak SMA di Kabupaten Pali. Dea. Iya. Film apa saja yang ditayangkan serta berapa lama durasi minimal setiap film pendek itu? Baik, film yang diproduksi dari siswa SMA maupun SMK minimal mereka itu memproduksi film pendek itu berdurasi 10 sampai 15 menit, bahkan ada juga yang 25 menit. Banyak latar belakang yang ditampilkan, semuanya nuansa daerah dan bahasa yang ditampilkan juga bahasa daerah, sehingga benang merahnya bisa mengedukasi namun dengan tetap mengutamakan kebudayaan lokal. Ya. Iya. Lalu berapa lama Regan, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, mereka bisa memproduksi pembuatan satu judul film ini? Lalu juga bagaimana dengan budget yang dihabiskan mereka? Terlebih dari mana mereka bisa mendapatkan dana tersebut untuk membuat film? Lantaran mereka ini masih anak sekolah. Baik, terima kasih rekan Dea Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa produksi pembuatan satu judul film itu bisa 1 bulan bahkan sampai 2 bulan. Nah, dengan budgetnya anak-anak SMA ini mulai dari terinspirasi dari tongkrongan atau bahasa lepas, mereka mengajukan proposal seperti itu baik ke dinas pendidikan, ke sekolah maupun ke bupati, sehingga banyak memang faktor dukungan dari pemerintah setempat untuk mudah di Pali. Namun untuk budget sendiri beragam ya, bisa 5 juta sampai 10 juta. Bahkan itu murni bahkan dari proposal, tidak ada dana pribadi. Demikian Dea. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Regan sudah mewawancarai satu di antara produser film karya anak SMA sederajat di Pali. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Menginspirasi kami membuat film ternyata dari obrolan anak-anak SMA yang masih lugu, masih idealis gitu ya, masih punya ego yang tinggi, anak-anak khas anak muda. Nah, kayaknya menarik ini kalau kita buatkan semacam film pendek yang menggambarkan realita kita di Kabupaten Pali. Dan alhamdulillah respon masyarakat
respon publik beragam dan kami alhamdulillah kami terima kasih, responnya bagus-bagus semua. Untuk talent sama untuk bahasanya itu dikedepankan apanya itu, Pak? Oh iya, alhamdulillah untuk talentnya asli orang Pali semua dari seluruh dusun, termasuk krunya ada yang dari Air Hitam, Pengabuan, ada yang dari Sumberjo, dari Simpang Rajo, ada yang dari Pasar Bayangkara, dan kumpul pokoknya dari seluruh penjuru Pali, dan bahasanya juga bahasa lokal, bahasa Pali ya. Karena kita ngambil biar tersampaikan pesannya itu nyampe ke masyarakat Pali sesuai dengan target audiens kita juga gitu. Ini talent dari murni anak SMA nih, Pak ya? Anak-anak SMA, rata-rata anak kelas 2, kelas 1 lah gitu. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali seusai jeda. Berikut tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Maluku FC dipastikan keluar sebagai juara Liga 3 Maluku seusai menang tipis atas Gemba FC. Hal ini seusai pertandingan yang digelar di lapangan Kompi A, Wai Heru, Kota Ambon pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021 sore. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Ambon, Dedi Aziz yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Dedi. Ya, halo rekan Siska Edea, maksud kami. Ya. Dedi, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda bagaimana jalannya pertandingan sore tadi? Ya, baik, terima kasih rekan Dea dan halo Tribuners. Mengenai final Liga 3 Maluku akhirnya digelar. Pertandingan antara Maluku FC berhadapan dengan Gemba FC berlangsung sangat sengit di babak-babak awal, di babak pertama maksud kami di menit-menit awal, di mana Maluku FC terus melakukan penyerangan ke arah pertahanan dari Gemba FC. Namun Gemba FC juga beberapa kali berani menyeruak masuk ke dalam jantung pertahanan dari Maluku FC. Hingga akhirnya pada menit 30, Maluku FC bisa menjebol gawang Gemba FC melalui sundulan pemain bernomor punggung 7 dan skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum. Kemudian di babak kedua tidak banyak serangan yang dilakukan oleh kedua tim karena memang ada sedikit berita duka dari teman-teman Gemba FC di mana supporter Gemba FC mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian dikabarkan meninggal dunia seperti itu rekan Dea. Hingga akhirnya skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit Robo Anggoda dan Maluku FC dipastikan menjadi juara Liga 3 Maluku. Begitu rekan Dea.
Ya, lalu seperti apa antusiasme masyarakat menyambut final Liga 3 Maluku? Ya, baik. Mengenai antusiasme masyarakat di Kota Ambon, memang pertandingan final yang mempertemukan Maluku FC dengan Gemba FC, dua tim yang memiliki basis supporter yang cukup sangat luar biasa bisa dikatakan, karena Maluku FC merupakan tim baru yang memiliki finansial yang cukup untuk membangun sebuah basis supporter, kemudian juga Gemba FC yang langsung didanai oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, bisa mendatangkan supporter menyeberangi lautan bahkan untuk mendukung tim kesayangan. Bahkan tadi di depan lapangan Kompi Awai Heru pun sempat terjadi kemacetan maupun penonton yang menumpuk begitu ya. Namun akhirnya memang Gemba FC harus puas dengan hanya menempati posisi runner up. Bahkan yang seperti tadi saya bilang deh, bahwa memang saking antusiasnya teman-teman supporter dari Gemba FC harus mengalami kecelakaan dan dikabarkan meninggal dunia, seperti itu dia. Iya, lalu jadi bisa Anda gambarkan bagaimana euforia saat penyerahan trofi kemenangan? Ya, saat penyerahan trofi kemenangan, Asprof PSSI Maluku sekaligus memanggil beberapa tim yang memang sudah ada di babak semifinal, di antaranya posisi keempat ditempati oleh Wainuru FC, kemudian posisi ketiga ditempati oleh Ulehu United, kemudian posisi kedua yakni sudah tentu Gemba FC, dan posisi pertama Maluku FC. Selain torehan trofi kepada tim-tim yang juara, rupanya Asprof PSSI Maluku pun sudah menyiapkan trofi untuk individual pemain. Ada top skor, pemain dengan pencetak gol terbanyak sepanjang Liga 3 Maluku bergulir, yakni Fanki Pasamba, pemain bintang milik Maluku FC dengan telah mengoleksi 6 gol sepanjang Liga 3 Maluku bergulir. Kemudian ada pemain terbaik yakni Reynold Nia milik Gemba FC. Keduanya dipastikan menjadi top skor dan pemain terbaik dalam ajang tahunan tersebut. Tadi juga supporter sempat tumpah ruah ke tengah lapangan ketika Maluku FC menerima trofi yang memang baru bagi tim yang baru dibentuk itu. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Dedi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua Asosiasi PSSI Maluku. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Tahun ini adalah tahun yang merupakan tahun yang baik, di mana PSSI memberikan kesempatan kepada klub Liga 3 yang lolos ke Liga 2 itu adalah 8 tim. Ini merupakan kesempatan bagi kami dari Maluku. Kita berharap Maluku FC akan lolos ke Liga 2. Itu harapan saya. Sehingga kita harus bersama bergandengan tangan bersama semua stakeholder sepak bola di Maluku. Kita fokuskan kekuatan kita untuk Maluku FC. Baik itu dari segi materi maupun moral, kita harus support. Semoga tim ini dapat mewakili kita semua pada babak 64 besar putaran nasional. Itu harapan saya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!